Ternyata yang selama ini dibutuhin bukan cuma banyak mikir, tapi perbanyak bergerak. Hai assalamualaikum everyone, back again with Bungsu yang udah lama gak berkreasi di YouTube. Jadi beberapa hari yang lalu aku diajakin temanku berpetualang, dan ini pertama kalinya aku nyobain naik KRL dari Jakarta ke Bogor. Meet up pointnya di stasiun Manggarai dan langsung turun di stasiun Bogor dengan waktu perjalanan kurang lebih 1 jam. Ini suasana pas weekend, jadi lumayan rame, tapi masih aman terkendali. Keluar stasiun, kita langsung menuju alun-alun kota Bogor, tapi kalau mau sholat dulu bisa mampir ke Masjid Agung Bogor. Nanti kita akan kesana kok pas mau pulang ke Jakarta. Di sekitaran alun-alun banyak banget penjual. Mending sebelum ngeliat begitu banyak pilihan, kamu udah nentuin duluan mau makan apa. Kita lanjut naik angkot warna hijau tujuan Gadis, tapi bukan gadis belia mempesona sepanjang masa yang kamu idam-idamkan ya. Lanjut jalan kaki lagi sambil bercerita dan menikmati pemandangan pegunungan, ngelewatin pohon-pohon yang berdiri kokoh, angin yang sejuk, jalanan yang sepi. Bercerita sambil jalan di alam terbuka jauh lebih menenangkan daripada bercerita sambil duduk di ruangan yang tertutup. Aku pernah bahas ini di videoku tentang ganti overthinking menjadi thinking walk. Melipir sejenak di Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, pura terbesar di Jawa Barat dan terbesar kedua di Indonesia. Terus lanjut jalan kaki lagi menuju Kampung Salaka, dengan tanjakan yang jauh lebih curam dari sebelumnya. Suasana adem kayak gini nyadarin aku kalau hari ini nggak akan bisa terulang lagi. Waktu yang udah berlalu nggak akan bisa dikembaliin. Mau digunakan sebaik mungkin atau dibiarkan berlalu gitu aja, kita akan tetap kehilangan waktu yang terbatas ini. Alhamdulillah akhirnya sampai di Kampung Salaka, tempat camping dengan hamparan luas yang memanjakan mata, bisa melihat pemandangan sekitar dengan leluasa. Tiket masuknya 10.000 per orang. Perjalanan ini memang nggak fancy, tapi bisa memaknai setiap waktu dengan menunaikan hak tubuh untuk bergerak dengan sadar, bernafas dengan lega, melihat keindahan dengan leluasa, tersenyum dengan tulus, merasakan hembusan angin yang begitu lembut, nggak ada kebisingan yang terdengar di dalam kepala, menyapa makhluk lainnya dengan bebas. Rasanya udah sangat luar biasa dan nggak bisa dibayar pakai uang. Di tempat seperti ini, aku bisa lebih jujur ke diri sendiri dan ngerasain betapa tenangnya hidup ketika membiarkannya mengalir seapa adanya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun kita nggak selalu tahu kemana arah tujuan hidup kita, tapi percaya deh, semua udah tertata sedemikian sempurnanya sebagaimana alam semesta punya garis orbitnya masing-masing. You make me feel like I'm alive again. Udah sore, udah waktunya pulang, ngelewatin jalan yang sama pas dateng. Jadi kali ini kita harus banyak ngerem biar nggak ngegelinding karena turunannya lumayan curam. Pas banget berpapasan dengan orang-orang yang mau beribadah di Pura Parahyangan Agung Jagatkarta. Lihat kayak gini tuh rasanya kayak di Bali. Kita pun mampir sholat di masjid terdekat di sekitar pura tadi, dan pas sampai di kota Bogor, sebelum balik ke Jakarta, kita mampir dulu ke Masjid Agung Bogor buat sholat maghrib. Pulangnya naik kereta lagi dari stasiun Bogor menuju Jakarta Kota. Tapi sebelum naik kereta, pastiin lagi tujuannya kemana, karena kemarin kita sempat ada beberapa peron yang tujuannya Jakarta. Sekian perjalanan kita hari ini, terima kasih udah nonton sampai akhir. Intinya, ini bukan cuma soal tujuan perjalanannya harus yang spesial, tapi bagaimana kita bisa menikmati setiap fasenya dengan penuh rasa syukur dan rasa cukup. Usahain apapun yang bisa diusahain. Terserah mau sampai di tujuan dengan cepat atau lambat, yang penting adalah makna di setiap langkahnya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.